Baik, kita lanjutkan. Untuk video selanjutnya kita akan coba untuk membongkar dulu ya. Nah, di sini udah ada motherboard, ini udah nempel nih. Sebuah RAM, terus pen, sama di dalamnya ada prosesor. Nah, kita latihan ini aja dulu, jangan dulu kita rakit semua komponen ya. Nah, komponen ini aja dulu. Nah, misalnya kita RAM-nya belum kita bongkar ya. Nah, ini mudah banget cara melepasnya seperti apa. Nah, ini tinggal kita tarik ke sini. Nah, ini juga tarik ke sini. Nah, jadi misalnya ini masih ngunci ya. Nah, ini. Nah, gitu. Ini juga sama. Nah, ini bisa kita lepas. Nah, ini untuk melepas RAM atau membongkar RAM. Selanjutnya ini kita akan membongkar pen, yaitu kipas ya, untuk mendinginkan prosesor. Nah, ini untuk kipas Intel. Beda lagi nanti ada kipas untuk AMD, beda cara membongkar dan memasangnya. Nah, ini kita Intel dulu. Ini pun Intel untuk yang bautnya ya, yang ada bautnya. Ada juga untuk seri Intel yang tidak memakai baut. Nanti Bapak jelaskan lagi ya. Nah, ini untuk yang baut dulu. Kita tinggal lepas aja ya. Nah, semua putar ke arah kiri. Nah, kalau sudah semua nih, teman-teman boleh dulu copot dirinya ya. Nah, ini untuk powernya. Nah, power untuk kipas biar kipasnya mutar. Jadi ada kabel kayak gini, kita pasang ke motherboard. Nah, ininya udah terlepas belum? Kalau belum, boleh kita terus ya putar ke arah kiri. Nah, ini udah sebelah sini. Kalau misalnya nggak kebuka, terus putar ke arah kiri, artinya si baut ini belum terlepas. Nah, ini cara melepas pennya ya, gampang. Ini pun sama gampangnya melepas prosesor. Nah, ini ada kunci kayak gini nih. Nah, kita tarik tekan ke bawah, lalu tarik ke arah sini. Nah, lalu lepas atau ke atas sini. Nah, sampai terbuka ininya. Nah, udah kayak gini, kita tinggal lepas ininya ya. Nah, itu cara melepasnya. Kebalikannya kita memasangnya sama aja nih. Cuman kalau memasang perlu kehati-hatian. Lihat, di sini prosesor ya, sengaja di sini ada yang ngelekuk kayak gini nih. Nah, ini juga sama, ada dua. Nah, di sini ada yang nonjol. Mana nih yang nonjolnya nih? Nah, ini ya, ini nonjol, ini nonjol. Jadi jangan sampai kebalik. Intel itu cirinya ini. Nah, ini prosesor Intel. Ini pun motherboard, soketnya untuk Intel. Jangan sampai tertukar. Beda sama AMD. Nah, kalau AMD kayak gini. Nih. Nih, beda kan? Nah, ini AMD. Bentuknya kayak gini, lebih besar. Terus di sininya kalau Intel gak ada jarum, kalau AMD di sini jarum nih. Ini banyak sekali jarum. Tuh. Ada ratusan ya. Ratusan jarum. Nah, kalau Intel kebalikannya, jarumnya di sini. Nah, ini jarum nih, banyak sekali jarum di sini ya. Nah, kalau AMD sebaliknya, tuh lihat di sini nggak ada jarum, ini lubang ya. Nah, jadi beda. Di sini nggak ada yang nonjol lagi. Nah, kalau di sini kan ada yang nonjol, di sini enggak. Nah, seperti itu. Nah, kita pasang dulu ya. Untuk prosesornya lihat, ini ada yang ngelekuk, ini ada yang nonjol, ini sama ada yang ngelekuk, ini di sini ada yang nonjol, jangan sampai tertukar. Nah, udah kayak gini. Nah, rata kan? Nah, dicek dulu ini apakah sudah rata atau belum. Harus rata. Nah, ini nih.
sisi-sisinya. Lalu kita tutup, terus kita nih kunci lagi ya. Caranya kita tekan dulu ke sebelah sini nih, terus masukin ke sini. Nah kayak gini. Nah terus apa lagi? Ini nih kita pasang ininya ya. Nah, kalau yang kayak baut kayak gini, ada bautnya kayak gini ya. Nih. Dan ini nih ada bautnya. Biasanya di motherboardnya ada ininya nih. Ada lagi kipas selain baut kayak gini ya. Biasanya ini udah apa ya? Bukan bawaan prosesor kipas kayak gini nih. Ini misalnya kita beli lagi ke toko, ganti kipas. Selain baut yang bawaan kayak gimana nih? Biasanya yang bawaan yang kayak gini. Nah ini dia nih kipas bawaannya. Jadi beda, gak ada bautnya ya. Ini pakai kunci. Nah kalau misalnya kipas kayak gini, kita tinggal tempel aja ke sini ya. Nah ini pasang dulu ininya ya, jangan lupa nih kakinya ini. Lalu kita tinggal kencengin ke arah kanan ya. Nah ini yang ini ya, yang kencang ini masih belum kencang terus. Ini lumayan putarannya banyak nih. Nah sampai ini gak goyang. Nah kalau udah gak goyang kayak gini, kita masukin ini nih. Nah masukinnya kayak gini nih, jangan sampai ketukar. Nah kayak gitu. Ini untuk kipas Intel dengan model apa ya, ada bautnya kayak gini nih. Sementara biasanya kebanyakan pakainya itu bukan yang kayak gini, tapi pakai kipas bawaan. Kita coba ya cara pasangnya. Nah jadi ini harus dilepas dulu ya ininya nih. Ini boleh kita lepas. Nih dilepas dulu kakinya. Nah kalau kipas kayak gini bawaan ya, ini tuh mereknya Intel nih, bawaan prosesor. Nah ini gak perlu pakai kaki tuh. Nah jadi tinggal kita langsung pasang aja. Pasangnya kayak gimana nih? Ini tinggal masukin ke lubang. Nah ke lubang kayak gini ya. Nih tuh masuk. Nah ini juga sama udah masuk. Ini udah masuk. Nah ini juga sama yang terakhir kita masukin. Nah kalau udah masuk kayak gini, kita tinggal putar ke arah kanan. Nah ininya nih. Nah semua ya kita putar ke arah kanan. Nah lihat, putar ke arah kanan. Ini putar juga ke arah kanan. Nah tuh sampai kunci kayak gini nih, nggak goyang tuh. Ini udah benar-benar terkunci. Atau lihat di bawahnya tuh, ini udah masuk ya semua. Nah misalnya yang ini nih kurang neken, kita boleh tekan aja. Nah kayak gini tuh. Nah terus kita tinggal masukin aja ke sini. Nah gitu ya. Ini untuk kipas Intel ya. Ini yang pakai baut menggunakan obeng. Kalau ini pakai kunci kayak gini ya. Nah sama aja. Nah selanjutnya ini ada yang berbeda lagi kipas ya. Kita bahas kipas dulu. Jadi hati-hati jangan sampai kita salah memasang ya. Nah ini untuk seri AMD ya, beda tuh kayak yang tadi. Kipasnya pun beda, prosesornya pun beda. Nah untuk prosesor kita pasang dulu ya. Nih ini prosesornya, cirinya apa? Cirinya ini ada yang segitiga kuning kayak gini. Di sini pun ada tuh, ini segitiga ya. Mana nih segitiga?
coba jangan sampai tertukar. Nah misalnya udah ketemu ini juga sama segitiga, ini tinggal kita pasangin segitiga. Nah sampai masuk ya. Kita lihat dulu segitiganya. Oh udah benar masuk, ini juga sama udah rata tuh pinggir-pinggirnya. Nah kalau udah rata kayak gini, ini kalau AMD nggak perlu di ke arah siniin ke bawah, arah bawahin ya, ini tinggal langsung ditekan aja ke bawah. Nah ya ini tinggal begini aja. Nah sampai truk kayak gitu ya. Nah sementara untuk kipasnya ini menggunakan tuh slot kayak gini nih, jadi buka ke atas ke bawah tuh. Jadi ini lebih gampang sih sebenarnya kalau AMD. Nah misalnya ini nih, ini yang nggak ada kuncinya ya, kita pasang dulu nih sebelah sini, masukin dulu. Udah masuk kayak gini, baru kita masukin yang satunya lagi ya. Nah ini nih. Nah kita masukin, udah masuk dua-duanya, baru kita kunci ke arah sini. Nah ini belum masuk nih, bentar. Nah kita coba kunci. Nah jadi tekan aja ke sini ya. Nah sampai lihat tuh nggak goyang, sampai benar-benar kunci. Dan kita sama pasang ininya ya, pennya. Ini kalau misalnya ini 4, tuh ini kan 4 lubangnya, boleh masukin ke sini. Pak misalnya gimana kayak tadi yang Intel. Nah ininya kan cuma 3 ya. Nah boleh masukin ke yang 3 di sini tuh. Tapi misalnya Pak yang 3-nya nggak ada, boleh dimasukin ke sini. Nah jadi yang paling ini nih kita kosongkan aja tuh. Ini juga sama bakal mutar ya. Nah mungkin itu untuk pemasangan kipas ya. Ini kita pasang lagi sama prosesor, jadi berbeda. Pertama untuk Intel ada 2 jenis, yaitu yang menggunakan ini baut sama yang memakai kunci kayak gini ya. Nah terus untuk AMD seperti ini ya, 2 kuncinya ya, kuncinya di ini ngelepas ke arah sini, ini mengunci ya. Nah AMD harus dipegang sama kita. Nah ini mengunci kayak gini. Nah, terus jangan lupa dipasang ininya ya. Sementara untuk prosesor, perbedaan antara AMD sama Intel ya, lihat. Nah ini sama-sama prosesor. Ini prosesor yang paling familiar di pasaran, yang paling laku. Ada Intel sama AMD. Bedanya apa? Intel fisiknya seperti ini ya, terus di bawahnya nggak ada jarum. Nah ini hanya berupa kuningan. Sementara untuk AMD lebih besar. Nah di sininya di bawahnya jarum ya. Sementara untuk boardnya kebalikannya. Kalau di AMD nggak ada jarum, sementara untuk di Intel jarumnya di motherboard ya. Nah seperti itu. Terus apalagi nih, RAM aja lah. Udah tahu prosesor, terus kipas ya. Nah sekarang terakhir kita RAM dulu. Nah jadi sebelum kita memasang ke casing ya, memasang kabel-kabel lainnya, kita kuasai aja dulu hal yang tadi, yaitu tentang prosesor, jangan sampai salah memasangnya. Terus tentang kipas ya, jangan sampai ketika kita udah bisa ngerakit ini nih komputer dengan seri Intel ya, ketika kita dikasih yang AMD kebingungan, nggak bisa. Nah jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus bisa merakit komputer jenis apapun, baik Intel atau AMD, baik seri apapun ya, mau gaming, mau yang standar, mau apapun itu harus bisa semuanya. Nah kuasai hal dasar dulu dalam memasang prosesor harus seperti apa, perbedaan Intel sama AMD seperti apa, kipasnya pun sama, perbedaannya seperti apa. Jangan sampai kita gak paham atau kita keliru.
Nah, selanjutnya di RAM nih, RAM juga sama penting ya. Nah, jadi kita simpan dulu motherboardnya di sini. Jangan dulu ditempel ke casing biar gampang ya. Kalau bisa ininya kita kasih apa ya biar aman. Boleh kasih kayak gini dus ya di bawahnya, kan ini misalnya kayu. Nah, ini kurang aman. Misalnya kita harus pakai yang lebih empuk. Misalnya bisa pakai kain seperti ini, atau bisa kita kasih busa ya biar lebih aman. Atau lebih bagus lagi kita kasih apa ya? Dus aja lah. Nah, dus aja lah. Nah, ini kan lebih empuk ya. Tuh, ini lebih empuk. Boleh nih rakitnya di sini ya. Nah, jadi bisa biar lebih aman, terus biar juga lebih apa ya, gak gampang rusak ininya ya motherboardnya. Ini juga bisa berbahaya, jangan sampai komponen di sini ada yang rusak ya. Kita sembarangan rakit di lantai misalnya, kan lantai keras ya. Nah, bisa aja ngerusak si motherboard itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Oke, kita lanjut ke pemasangan RAM. Nah, RAM di sini ini juga banyak tipenya ya. Nah, ini yang benarnya yaitu tipe DDR3. Nah, jadi ada DDR2, DDR4 ya. Jangan sampai salah memasang. Nah, meskipun kita udah benar memasangnya, tetapi salah RAM-nya, tipenya ya. Ini nggak bakal nggak bakal benar, nggak bakal masuk seperti itu. Nah, jadi harus tahu ya. Lihat, ini DDR3 sama atau enggak. Tuh. Ini lubangnya, di sini ada yang nonjol tuh. Lihat. Ini harus sesuai, jangan sampai kebalik. Nah, ini yang ada lubang kayak gini, kita masangnya malah kayak gini. Tuh, nonjolnya kan di sebelah sini. Nah, ini bisa mengakibatkan RAM ini patah. Nah, itu sangat fatal ya. Nah, jadi harus sesuai, dilihat aja dulu. Nah, kalau udah benar, yakin, nah kita tekan arah sini nih. Nah, jadi arah sisi ya, jangan di tengah. Boleh tekan ini dulu. Nah, sampai truk tuh. Truk ini, tekan juga yang ini. Nah, sampai kayak gitu. Misalnya Pak, gimana? Lihat, ada RAM, juga banyak ya RAM tuh. Lihat. Tipe DDR2, misal bisa gak Pak dipasang ke sini? Lihat. Perbedaannya ya. Tuh. Yang ini DDR2, yang lubangnya agak ke tengah ya. Nah, sementara untuk DDR3 lubangnya agak ke pinggir tuh, beda kan? Tuh. Jadi kalau misalnya kita pasang DDR2 di sini, tuh. Gak bakal masuk tuh. Bisa patah ini nih, hati-hati, jangan sampai seperti itu. DDR2 atau sebaliknya ya, kita ininya DDR3 nih, malah dipasang di motherboard DDR2 tuh, lihat tuh, masuk gak? Tuh, sama gak bakal masuk tuh, karena ini yang nonjolnya di sebelah tengah ya. Nah, cocok sama ini yang DDR2. Nah, ini juga kebalik tuh, jangan sampai kebalik tuh, kebalik kan gak pas. Nah, harus seperti ini. Tuh, ini udah pas, lalu kita tekan arah sini sama arah sini. Nah, tuh udah kunci kayak gini kan. Nah, gitu aja sih. Misalnya perbedaan Pak, kalau Intel sama AMD beda gak RAM-nya? Nah, kalau tipenya kayak gini nih, ini DDR3, ini DDR3 sama. Jadi nggak ada perbedaan antara Intel sama AMD. Yang membedakan itu DDR-nya. Misalnya Pak, ini juga AMD. Ini juga AMD. Nah, kenapa beda Pak? Nah, jadi gak ngaruh tuh, ini AMD kan. Tuh gak ngaruh merek AMD apapun. Yang ngaruhnya itu apa? Ini slot di RAM-nya DDR2 pakai DDR3. Jadi kalau untuk RAM, misalnya DDR3 nih, bisa dipasang di motherboard Intel maupun motherboard AMD. Nah, seperti itu. Tuh, kita coba ya. Terus bedanya ada apa? Nah, ada bedanya sedikit. Nah, kalau Intel biasanya tuh yang ke pinggirnya ya. Nah, di arah ini nih. Tuh. Arah kayak gini. Ya.
Beda sama Intel, kebalikannya. Kalau Intel kayak gini. Nah, lihat ya tuh. Nah, kayak gini kan? Tuh. Sama kan? Tinggal kita tekan aja. Nah, tak tak tuh, sama kan? Nah, pas copotnya jangan lupa. Nah, tinggal tarik aja ini kunci ke arah ini ya, ke arah bawah. Ini juga sama. Nah, tinggal kita cabut. Nah, gitu cara melepasnya. Tuh, ini sama, tak tak lepas. Nah, kayak gitu. Nah, jadi untuk pertemuan awal kita kuasai atau kita persiapkan dulu alat-alatnya seperti obeng dan koas ya, biar misalnya obeng untuk memasang ke casing ya, memasang-masang baut. Terus ini koas untuk membersihkan biar gak banyak debu. Nah, udah seperti itu kita persiapan ke diri kita biar aman dalam merakit, jangan sampai ada air ya di tangan kita sehingga pas nempel bisa mengakibatkan korslet atau bisa mengakibatkan kita kesetrum. Terus jangan sampai kontak langsung sama lantai ya, lantai kayak gini nih. Nah, ini harus pakai alas lagi, bisa pakai tikar atau bisa pakai karpet. Nah, selanjutnya kita mengenal kipas dalam prosesor ya. Nah, jadi nggak sembarangan atau nggak satu macam tapi bermacam-macam. Ada yang untuk AMD seperti ini, ada yang untuk Intel seperti ini, ada juga yang untuk Intel yang jenisnya seperti ini, ada bautnya. Nah, mungkin ada lagi yang water cooler, ada juga yang liquid cooler, ada juga yang kayak tower ya, banyak sekali. Nah, intinya kita harus bisa membedakan dan harus bisa memasang semua tipe-tipe cooler. Nah, selanjutnya di prosesor ada Intel sama AMD, jangan sampai tertukar. Cirinya Intel nih ada ngelekuk di sebelah kiri dan kanan. Nah, cirinya AMD ada segitiga kayak gini. Nah, untuk motherboard sendiri, untuk AMD lubang kayak gini ya. Mana nih? Prosesornya tuh. Lubang-lubang kayak gini. Kalau Intel kayak tadi ya. Nah, berisi jarum-jarum. Nah, terus RAM-nya. Ini soket RAM berbeda-beda. Ada yang DDR2, ada yang DDR3. Nah, RAM-nya pun berbeda-beda ya. Jangan sampai tertukar, harus paham spesifikasi dari setiap komponen komputer. Nah, jadi segitu saja mungkin yang bisa Bapak sampaikan. Terus kalian belajar biar pintar, biar menguasai dalam merakit. Dan apa keuntungannya merakit ini? Nah, biasanya kan suka malas-malasan ya, karena nggak semangat, nggak jelas. Apa cuma bisa ngerakit aja, udah gitu aja. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena apa? Kalau kita jago ngerakit, kalau kita menguasai semua komponen ya, tahu sedetail-detailnya, bahkan tahu harga pasaran, kita bisa mendapatkan income dari keahlian kita dalam merakit. Contohnya apa? Nah, jadi udah ngerakitnya udah ya, nggak seperti itu. Udah ngerakit terus komputernya kita buang. Nah, nggak seperti itu. Tapi udah beres ngerakit, komputernya bisa dinyalakan, bisa dijalankan, bisa digunakan, kita jual dengan harga yang kita anggap tinggi ya, atau kita mendapatkan laba dari hasil merakit kita. Nah, itu kan bisa jadi penyemangat untuk kita. Jadi jangan sampai berpikiran udah di sini mah belajar komputer aja ngerakit nggak bakal ngasilin apa-apa. Nah, jangan sampai berpikiran seperti itu. Karena apa? Dalam merakit itu Bapak aja berapa tahun ya, udah hampir puluhan juta, bahkan udah ratusan juta ya yang Bapak hasilkan dari dalam merakit ini. Nah, mudah-mudahan bisa tertular juga kepada murid-murid semuanya ya, anak-anakku sekalian. Nah, terima kasih. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.